Akhirnya Daredevil Born Again season pertama berakhir juga dengan total 9 episode dan kita udah nonton episode 9. Boom! Pecah banget, ini benar-benar salah satu series terkeren yang pernah dimiliki oleh MCU dan mengubah wajah MCU yang selama ini dibilang taman bermain untuk anak-anak. Makan tuh, lihat tuh Komisioner Galo lagi giniin sama Kingpin. Bah! Hancur kayak gitu. Gue shock, man. Soalnya kalau kita nonton Netflix oke lah, ini kayaknya udah lumayan biasa, tapi ini bener-bener kayak tingkat kesadisannya udah di atas rata-rata, men. Apalagi ini juga langsung mengubah wajah MCU yang sadis banget, berani gitu. Yang tadinya cuma main darah-darah, ini tinggal dipegang ini gah. Aduh, ini mah lebih serem dari ngebunuh si pamannya si Bebe Urik ya, daripada itu Komisioner Galo. Aduh, ini benar-benar sedih banget nih, karakter meninggal padahal dia ucuk-ucuk pengen ngelapor ke gubernur, ngelapor ke bupati kayak gitu, tiba-tiba aduh. Dan akhirnya juga ini menandakan bahwa kembalinya Kingpin, plus juga dia pakai suit putihnya itu. Itu kan suit tradisionalnya. Jadi kalau Kingpin udah pakai suit putih kayak gitu, piyama putih kayak gitu, udah nggak akan ketolong lagi. Dan di situ polisi sekitar sok anjir gue ngelak nanti gue yang dihancurin pala gue gitu, mending gue ikut gitu. Bahkan di penghujung season pertama si Daredevil pun belum bisa ngapa-ngapain, cuman ngeliatin mati lampu doang di batu-batu pengen mancing apa gitu. Dan di sini benar-benar kayak merinding parah, dimana akhirnya Karen Page menasehati si Daredevil, lu nggak bisa langsung nyerang kayak gitu. Oke lah lu menang, tapi akhirnya lu tetap nggak bisa menangkap si sosok Kingpin ini, bla 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 bla. Akhirnya dia, ayo kita kumpulkan pasukan, masuk ke bar yang tempat Foggy meninggal itu, banyak banget polisi-polisi yang ikut ngumpul, boom gitu. Jadi kita bahas, kita runut satu persatu apa yang terjadi dengan Daredevil season pertama, dan di akhir video nanti pastikan kalian nonton sampai akhir karena kita akan bahas apa yang terjadi di season kedua nanti. Yang pertama kita bahas dulu bahwa di ending Daredevil Born Again ini akan menyusun beberapa spin-off. Yang pertama jelas adalah season kedua dari Daredevil. Yang kedua akan ada special presentation untuk Punisher. Kita tahu sendiri di ending dari Daredevil season pertama, kita lihat ada Frank Castle ini masuk ke dalam penjara kurungan tersebut. Di sampingnya ada Swordman, di sampingnya ada Frank Castle, dan banyak lagi vigilante-vigilante yang dikurung di sana. Boom. Dan kabarnya memang bakal ada project Punisher special presentation yang jumlah terbatas kayak gitu, dan akan dirilis di Maret 2026 menjelang perilisan dari season kedua dari Daredevil Born Again. Dan kita akan melihat bagaimana proses pelarian dari Frank Castle dari penjaranya si Kingpin ini. Dan jelas Frank Castle gak akan meninggal di sini. Gue seneng banget pas dialog dia bilang, nih orang-orang dibadut-badut goblok, akhirnya dipukul. Gila, Frank Castle sih parah. Gue seneng banget dengan pengampilan dari Punisher yang tadinya gue pesimis. Aduh, kok Punisher dikit banget di season pertama. Ternyata memang dipersiapkan untuk di ending ini gara-gara dia ditelepon, dimintai tolong sama Karen Page. Nelpon si Punisher, tolong tuh temen lu tuh lagi kesusahan tuh, ditembak tuh di bagian sininya untuk melindungi Kingpin. Akhirnya dia datang untuk nolong, datang ke apartemennya si Matt Murdock gara-gara si Karen Page ini. Ternyata si Daredevil ini punya deteksi detak jantung kayak gitu antara Karen Page sama Punisher. Frank Castle ini sama-sama deg-degan. Ternyata mereka udah mulai jatuh cinta beneran nih. Tuh. Oh gitu. Semoga aja di special presentasi nanti mereka jadian ini lebih keren lagi. Dan kabarin juga ada beberapa isu yang mengatakan bahwa Karen Page ini jangan-jangan bakal digadang jadi Punisher Woman, jadi versi ceweknya Punisher gitu. Jadi apakah mereka bakal duet nantinya, ya kita lihat aja ke depan sih. Tapi kita lanjut lagi ke pembahasan untuk di ending Daredevil Born Again. Kita tahu sendiri bahwa New York ini akhirnya diisolasi sama Kingpin. Dia berhasil menguasai sistem listrik di kota tersebut dan tinggal dimatiin aja, jeglek, mati semua tuh. Kayak bener-bener kalau di DC nih Gotham City lagi parah-parahnya gitu. Kalau kalian perhatikan, ini kan ada sungai gede kan. Sebenarnya ini gue curiga ya, di season kedua nanti bakal banyak banget teman-teman dari Daredevil akan bermunculan. Salah satunya anggota dari Defenders. Ada Luke Cage, ada Iron Fist, ada Jessica Jones. Nggak mungkin dong kelompok superhero dari Daredevil ini diem aja ketika Daredevil lagi tahap kesusahan kayak gini. Apalagi levelnya ini di kota New York, mereka kan base-nya di New York kayak gitu. Dan jelas mereka sadar, dan ke depan nggak cuman Punisher aja, tim dari Defender semuanya akan ikut gabung untuk membantu si Daredevil ini bakal pecah parah. Bahkan di sini teori gue ya, bukan cuma Defenders. Kalau kita dilihat di awal ada bapaknya si Kamala Khan ataupun Miss Marvel. Jelas ke depan akan ada sangkut pautnya kesinambungan antara Miss Marvel sama Daredevil. Kita tahu sendiri buat teman-teman yang sadar, itu New York kan ada sungai, di seberangnya itu Jersey City.
Jersey City itu kan tempat base dari Miss Marvel. Nggak mungkin dong dia nggak sadar, loh kok lampu sebelah sana mati. Sedangkan kalau di series dari Miss Marvel dia kan sering banget tuh bertengger di lampu gitu lagi mandang-mandangin kota kayak gitu. Loh kok New York mati, kok Avengers Tower kok mati. Nggak mungkin dia nggak datang gitu. Apalagi udah di setup sini ada ayahnya si Kamala Khan. Diceritain juga bahwa dia punya anak namanya Miss Marvel. Ada Funko-nya itu. Jelas di season kedua ini gue takutnya dan gue berharap sebenarnya ada Miss Marvel ataupun Kamala Khan. Bahkan karena memang di New York City kalau kita mau sambung-sambungin, ini bisa aja ada Kate Bishop, ada Hawkeye, ada lagi siapa? Spider-Man. Secara logika nih, nggak mungkin dong Peter Parker ataupun Spider-Man nggak sadar mati lampu dan kekacauan ini. Apalagi dia kan di apartemen busuknya itu yang barunya itu kan lagi nyetel-nyetel radio dong. Apa yang terjadi? Dia kan lagi cari mangsa nih. Nggak mungkin dia nggak sadar. Sedangkan Daredevil juga sempat hadir di film No Way Home. Nggak mungkin dong nggak ada tukar balik jasa Sony antara Marvel. Ini sih parah sih. Kalau season kedua beneran terjadi ada Spider-Man versi Tom Holland, boom, itu sih bakal pecah parah. Ada Tom Holland, ada Miss Marvel, ada Hawkeye, Kate Bishop, semuanya membantu. Belum lagi kalau kita ngomongin Thunderbolt nih, gimana nih? Makin banyak lagi. Tapi ya udahlah. Yang sekarang intinya adalah Spider-Man tuh menurut gue wajib ada. Defenders wajib ada, Miss Marvel kan udah disinggung di awal tuh wajib ada. Jadi kita akan lihat gimana pertarungan mereka karena Kingpin gak cuman dia aja. Pasti banyak dia setelah ini akan mengumpulkan banyak penjahat, gak cuman polisi-polisi yang korup itu aja, tapi banyak banget penjahat-penjahat akan dikumpulkan di sini untuk membantu dia. Ini bakal pecah sih kalau bener-bener pengen cerita Spider-Man versus Street Level harus duetnya sama si Daredevil. Gimana? Kalian setuju nggak? Setuju nggak? Karena banyak banget juga di luar sana teori mengatakan kayak gitu. Jadi gue pengen banget. Tapi kita balik lagi ke ending dari Daredevil season pertama. Kita tahu sendiri bahwa Karen Page ini akhirnya berhasil mengumpulkan orang-orang yang kontra dengan si Kingpin. Termasuk ada Cherry, Josie, Detektif Kim, semua NYPD yang berontak. Apalagi pas ngelihat dia kejahatan membunuh si Detektif Gallo yang ada di sisi Gallo yang masih ada otak waras. Mereka akhirnya bergabung dengan Daredevil. Jelas meskipun memang dalam perkelahian mereka nggak terlalu dibutuhkan, tapi dalam sistematisnya itu Daredevil butuh banget. Matt Murdock butuh orang-orang ini untuk bisa mengatur di sini ada siapa yang jaga, di sini ada siapa yang jaga. Bahkan di ending dari Daredevil Born Again season pertama ini kita melihat sendiri bahwa kekasih dari Matt Murdock ini kerjasamanya sama Kingpin. Kalian pikir dia pengen kerjasama beralih melawan si Matt Murdock? Enggak, ini semua sudah diatur sama si Matt Murdock sama timnya bahwa si Hitler ini akan bekerjasama dengan Kingpin dan si Kingpin ini menjadikan si Hitler sebagai ketua divisi kesehatan mental yang ada di kota New York dan ini juga termasuk orang dalamnya Matt Murdock ketika mereka bakal menyerang si Kingpin nanti. Jelas di season kedua nanti ada banyak banget intrik-intrik politik yang wow, termasuk juga si bocil-bocil si Angelina Del Toro itu kan kabarnya akan menjadi The White Tiger selanjutnya. Kita lihat aja apakah beneran mirip kayak di komik. Itu kan termasuk juga orang-orang yang akan membela si Daredevil nantinya. Boom, season kedua sih legit. Tapi kita balik lagi ke pembahasan terkait dengan Daredevil Born Again ini. Sekarang kita bahas tentang pelabuhannya, Red Hook. Akhirnya di ending ini terungkap bahwa Red Hook itu sebenarnya di perjanjian lama dari kota New York sebenarnya itu adalah area bebas. Pelabuhan ini bebas dari pajak sehingga nggak ada pemerintahan baik di New York atau USA yang bisa mengambil pajak dari area tersebut karena memang area tersebut bebas. Sertifikatnya ada. Dan ini justru sudah disadari oleh Foggy sejak awal. Makanya si Vanessa Fish, istri dari Kingpin ini pengen membunuh Foggy karena Foggy udah tahu bahwa mereka bakal membuat kota mereka sendiri di Red Hook yang bebas pajak. Mereka bebas banget melakukan bisnis-bisnis mereka. Kingpin udah jadi wali kota, makin gede itu superpower. Wah, pantas banget bahwa si Vanessa Fish bakal membunuh si Foggy dan akhirnya ya kayak gitu ya. Tapi sampai detik ini gue masih berharap banget bahwa Foggy ini bakal hidup di ending dari season kedua nantinya. Semoga aja dia ini sembunyi dan gak mau menampakkan diri dulu untuk menyusun rencana yang lebih baik lagi. Karena memang masalah utamanya bukan lagi tentang balas dendam Matt Murdock tentang terkait dengan Foggy Nelson lagi. Tapi ini tentang bagaimana mengambil alih kota yang tanpa rasa takut lagi seperti yang dikatakan oleh Daredevil pas di bar tersebut. Jadi kalau memang Marvel pengen memunculkan sosok Foggy yang ternyata diam-diam masih hidup, yang diselamatkan dari rumah sakit yang koma tersebut, yang kabur mirip seperti si Matt Murdock kabur dari anak buahnya Kingpin itu, waktunya adalah di episode-episode awal dari season kedua. Gue bisa membayangkan di awal-awal episode dari season kedua, tiba-tiba mereka lagi meeting di bar, lagi pusing-pusing, tiba-tiba Karen Page datang bawa si Foggy Nelson. Nih, sebenarnya gue ada rahasia bahwa sebenarnya Foggy ini masih hidup dan kagetlah semua jadi reunian di episode awal tersebut dan sekarang mereka akan berfokus semuanya ini berkumpul untuk melawan kerajaan si Kingpin.
Ini sih, kalau memang skenario dan teori kita bener kayak gini, wow, itu bakal keren banget. Mana intrik politik, intrik-intrik gimana pertarungan antara superhero, vigilante, plus juga orang-orang yang bertopeng melawan Kingpin. Ini bakal pecah parah. New York, New York, New York, New York. Lu bakal jadi Gotham City versi Marvel gitu. Itu keren banget sih. Sebenarnya sepanjang episode 9 ini ada banyak banget Easter egg. Termasuk juga kalau kalian mengcompare kata-kata dari Daredevil tentang kayak we need a army tersebut kan mengumpulkan banyak superhero sebenarnya kalau di dalam komiknya. Tapi di sini belum sampai segitunya. Tapi kita berharap nanti season kedua banyak juga kata-kata, kemudian juga karakter yang dari Netflix muncul lagi di sini. Tapi Easter egg yang benar-benar nyambung sama MCU yang gue inget banget itu adalah Pim Van Dyen Foundation, di mana ini adalah perusahaan dari Janet Van Dyne bersama dengan tim. Perusahaan dari Janet Van Dyne ini kan mengelola Pim Particle untuk membantu orang-orang yang terdampak dari Avengers Endgame tersebut, membantu kehidupan sehari-hari. Muncul di sini. Itu artinya bahwa ini connect langsung dengan MCU kejadian-kejadiannya, dan ini sebenarnya nggak ada kalau di dalam Netflix, dan sekarang mereka berani menyambungkan beberapa cerita-cerita MCU itu. Dan keren, sebenarnya bukan hal aneh tapi keren aja gitu. Netflix akhirnya dengan properti-properti MCU akhirnya muncul. Wah, itu sih mantep ya. Masuk juga Easter egg dari Avocado at Law. Itu kan guyonan dari Foggy Nelson sama si Matt Murdock pertama kali ketemu ya, ketika mereka lagi mabuk dan tiba-tiba si Foggy bilang abogados. Abogados itu kan sebenarnya bahasa Spanyolnya itu kan pengacara ya. Tapi di plesetnya jadi Avocados at Law. Jadi itu bukan hal aneh lagi. Kalau teman-teman yang nonton serial Netflix ataupun di komik pasti tahu lah ya kata-kata dari mana sih asal dari Avocado at Law itu tersebut. Kemudian juga yang perlu banget kita bahas adalah karakter Bebe Urix, sang wartawan sok polos menurut gue ini di sini, di mana dia ternyata sudah menyimpan rencana yang sangat besar, apalagi dengan kematian dari Komisioner Gallo. Bebe Urix nggak akan tinggal diam, di mana dia bisa menjadi kunci utama untuk menangkap si Kingpin. Karena di ending season kedua gue yakin bahwa Kingpin nggak akan terbunuh, melainkan dia akan dipenjara, karena bukan mainannya si Daredevil dan teman-temannya kalau langsung ngebunuh si penjahat, udah selesai penderitaannya kalau meninggal kan. Lebih baik dia dijebloskan ke penjara seumur hidup. Itu sih yang bakal keren. Jadi menurut gue Bebe Urix adalah salah satu karakter utama yang menjadi kunci nanti tertangkapnya si Daredevil, karena selama ini Bebe Urix ini dari mabuknya si wakil asisten si Kingpin tersebut kan banyak banget rahasia-rahasia yang bocor dikumpulkan, apalagi mungkin Gallo sempat ngirim beberapa data polisi-polisi yang korup, semuanya bakal ditangkap nanti di ending. Tapi memang di pertengahan season kedua gue yakin bakal terjadi lah ya perkelahian-perkelahian antara Kingpin dan anak buahnya, kerajaannya, termasuk juga dengan Daredevil dengan army-arminya ini. Kita akan lihat Defenders mungkin, Miss Marvel mungkin, cameo si Spider-Man gitu. Tapi ngomongin cameo ya, ada kan ketika di mereka flashback, ada Matt Murdock kecil yang ada di jendela. Gue kaget pengen jingkrak. Gue pikir itu adalah Tom Holland yang mirip seperti di ending di No Way Home, yang diam di jendela nunggu-nunggu. Gue pikir itu Tom Holland. Bener-bener nih kayaknya sengaja ya tim Marvel sengaja bikin menggoda para fans. Apa tuh Peter Parker? Aduh, lagi ditahan. Kayaknya ini tanda-tanda dia bakal muncul di season kedua. Dan yang terakhir ini untuk karakter Bullseye, dia kan muncul di end credit gitu ya, dimana dia akhirnya masuk ke sebuah apartemen yang ada pecahan kaca dan dia akhirnya merenung kayak gitu. Di season kedua kayaknya jelas banget kalau Bullseye akan membantu si Daredevil juga timnya, karena memang si Kingpin kan lagi mengejar orang yang bertopeng, sedangkan si Bullseye ini juga vigilante yang bertopeng juga kan. Jadi bisa aja dia kerjasama, apalagi motivasinya di ending episode 9 dia kan ngenembakin si Kingpin. Jadi ini menarik banget ngelihat banyak banget tim-tim yang kerjasama, meskipun nggak semua karakter MCU akan gabung membantu si Daredevil. Setidaknya dari Bullseye yang gabung, Punisher yang gabung, dan juga tim-tim polisi yang gabung sebenarnya udah sangat-sangat cukup gitu. Menurut gue akan lebih cerdas kalau memang Daredevil season kedua ini akan menjadi puncak dari potongan-potongan seri yang selama ini agak nyambung dengan Daredevil, kayak Hawkeye, kemudian juga Miss Marvel, itu kan cukup nyambung ya. Bisa aja season kedua dari Daredevil Born Again ini akan menjadi suatu film crossover assemble kayak mirip-mirip Infinity War ataupun Endgame. Nanti akan ketemu, bisa aja seri-seri selama ini masih ngegantung bisa aja dimasukkan ke sini, termasuk juga Moon Knight bisa aja dong ngebantu setidaknya sebagai cameo. Ini sih bakal keren parah gitu ya. Untuk season kedua ini bakal rilis juga di Maret
2026 kalau nggak ada kemunduran ya. Jadi mereka sekarang lagi proses syuting. Di proses syutingnya bocorannya pun belum ada Punisher ya. Jangan-jangan Punisher nggak muncul di season kedua. Justru karena banyak karakter dia nggak muncul. Aduh sayang banget sih, harus muncul menurut gue gitu. So gimana menurut kalian sejauh ini? Apakah kalian punya teori menarik terkait dengan Daredevil Born Again season kedua? Kalau kalian punya detail menarik yang nggak kita bahas di video kali ini, yang mungkin kelupaan, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Next, kemungkinan besar kita masih akan bahas Daredevil Born Again karena masih banyak banget hal-hal yang bisa dibahas terkait dengan dunia Kingpin ini, dunia dari Daredevil ini. Jadi nantikan terus video-video terbaru dari kita. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu kita dong dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.